buah yang paling sempurna yang harus kita teladani, ikuti itu Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi nggak ada, siapa jadi uswah? Kalau Nabi nggak ada, siapa jadi uswah? Sahabat. Murid-murid Nabi, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Jadi orang yang terbaik setelah Nabi, setelah para Nabi ialah para sahabat. Di antara sahabat Nabi-Nabi yang lain, sahabat Rasulullah Muhammad yang paling utama. Nabi Isa ada sahabat yang mulia namanya apa? Hawariyun. Nahnu Ansarullah. Kami adalah para penolong Allah, kata orang-orang Hawariyun. Nah, Nabi Muhammad juga punya sahabatnya banyak. Itu jadi kedua kita. Sahabat itu sangat mementingkan dengan ilmu agama. Dia berarti kan ikhwan. Sahabat itu sangat menitik beratkan pada yang namanya jihad dan ilmu. Jihad ilmu plus dakwah. Jihad ilmu dakwah. Sahabat itu kayak para sinul kita tidak lepas dari jihad ilmu dakwah. Kenapa? Karena itu tuh amalan-amalan mulia, amalan-amalan yang mengatakan kita kepada surganya Allah. Ya, pelantur lihat sirah Nabawiyah, para sahabat pasti antusias untuk jihad, senangnya jihad, senang mereka jihad. Sampai-sampai ada yang baru nikah, ada panggilan jihad. Oh jihad. Lagi malam pertama, tinggal istri. Jihadnya bahkan syahid di medan perang. Kata Rasul apa namanya? Si fulan sedang dibandingkan oleh malaikat. Kenapa Rasulullah sampai mulianya enak banget ya dibandingkan sama malaikat? Kenapa? Beliau itu meninggal dalam keadaan junub. Jadi belum sempat nanti malam pertama sudah tinggalin. Jihad langsung banget. Gak kepikiran tuh mandi dulu banget langsung jihad. Mandi kemudian kubur mati syahid. Surga mati syahid. Bayangkan dibandingin sama malaikat. Gitu. Jadi antum harus mempunyai mindset berpikir bahwa hidup kita itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah, untuk mencari ridha Allah. Bagaimana cara meraih ridha Allah? Yaitu jihad, dakwah, ilmu. Kalau sekarang kita ini ranahnya bukan ranah jihad kan? Kalau mau jihad Palestina, Suriah cocok. Tapi kita jangan tidak untuk kemungkinan persiapkan diri kita. Harus kuat jismi wal ilmi, harus kuat fisik dan ilmu. Persiapkan dari kita, takut nanti ada musuh-musuh Allah yang menyerang, siap fisik kita untuk berjihad. Makanya antum jangan malas ketika murid ya suruh bantu mengangkat itu fisik kita jangan kuat. Dan ilmu jangan sampai kita terlambat dengan ilmu atau enak atau tidak perhatian dengan ilmu. Para sahabat juga mencurahkan ilmu seperti Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, sepupunya Rasul. Itu antusias ilmu luar biasa. Sampai mau nanya satu hadis, belajar satu hadis ke Sayyidina Nabi, sampai nunggu dari pagi sampai siang. Kenapa? Gurunya lagi tidur di kubur. Kata gurunya, "Berarti ngapain sih masuk ke pintu?" Lagi antum ya Ustaz. Lah kalau antum mau belajar, jangan anaknya sana ke rumah antum kan sepupu Rasul. Saya nggak enak. Enggak ya Syekh, saya mau belajar gitu kan. Beginilah cara memulaikan saya kepada guru saya belajar. Kayaknya itu jadi ulama juga. Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsirnya ahli tafsirnya para sahabat. Orang yang paling pintar, orang menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirnya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas al-Awwal dan hadis ini dalam tafsir. Kepiawaian beliau terlihat ketika beliau berdakwah
mendakwahi atau berdebat dengan orang-orang Khawarij. Tahu orang Khawarij? Khawarij tahu? Khawarij. Jadi orang-orang yang menyimpang dari Islam, pemahamannya menyimpang dari Islam sampai mengkafirkan Ali, sampai mengkafirkan Utsman. Dikafir-kafirin. Kenapa? Salah paham. Ada 6.000 yang menyimpang. Khawarij itu galak loh. Dulu sahabat itu disembelih. Ada Khabbab bin Al-Al, Khabbab bin Al lewat dibunuh sama orang Khawarij. Kenapa? Kafir. Sahabat telah kafir bunuh. Itu orang Khawarij begitu. Tapi orang Khawarij itu mereka orang yang paling banyak berzikir. Coba, orang yang paling banyak berzikir orang Khawarij. Bahkan ada yang hafal Quran. Ada yang hafal Quran dalam Khawarij itu. Sampai-sampai Umar atau Sayyidina Ali ketika melihat orang-orang yang menyimpang itu, Amin, apa coba Amin yang Quran, tadarus Quran. Tapi itu ujian sebenarnya. Kehadiran orang Khawarij itu ujian. Kata ulama fitnatul kubra. Al-fitnatul kubra ada dua. Pertama turunnya Dajjal, fitnah. Orang-orang nyembah Dajjal, ngaku Tuhan, orang menyembah fitnah. Yang kedua, hadirnya orang-orang Khawarij. Kata Rasulullah nanti bakal ada orang yang lisannya bahasa dengan zikir, dia tuh kayak kamu, sama-sama hafal Quran, sama-sama dia itu berzikir, tapi imannya di kerongkongan, dia faham dengan syariat. Bodoh. Sampai menyebabkan perang Jamal, perang Siffin. Siapa orang Khawarij? Sampai para sahabat berdomba. Gara-gara ada orang Khawarij, para sahabat berdomba. Sampai perangan antara Aisyah dan Ali di perang Jamal, 10.000 orang meninggal. Kenapa? Dan akibatnya adanya orang-orang Khawarij. Ceritanya didakwahi sama Abdullah bin Abbas, didakwahi hebat dengan hujahnya yang memukau, hujah yang hebat, yang tajam, dan pemuda. Abdullah bin Mas'ud pemuda berhasil mentobatkan 2.000 orang Khawarij. Hebat gak? Hebat. 2.000 tobat dengan hujahnya. Perdebatan tuh ketika debat kalah, ternyata ada obat. Sisanya tidak obat. Pada akhirnya nanti pada zaman Ali itu dibunuh, gebong-gebong Khawarij. Hanya penting, ya ilmu tebal Penting. Kalau ada orang sesat, siapa yang akan meluluskan kita? Kalau ada orang yang murtad, zaman dulu banyak orang murtad. Banyak. Sekarang juga ada banyak yang murtad. Hafizah murtad. Ajaran sesat, dia Ahmad Musarik dulu ya. Apalagi Hafizah murtad. jadi nabi, Mujimin jadi nabi. Bahkan di YouTube ada diwawancara itu orang bocah setan, punya ajaran setan. Jadi ritualnya itu seks bebas. Itu ada di YouTube. Bahas orang ngeri kan, ada orang ngaku jadi wali bisa berbicara bahasa sesuatu. Percaya nggak? Banyak aneh-aneh. Yang paling soleh dari setelah Rasul siapa sih? Sahabat. Ada sahabat yang bisa bicara dengan semut? Ada. Jadi orang ngaku bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan cacing. Bahkan sampai mimpi ke Rasulullah, kemudian protes ke Rasulullah, sehingga Rasulullah itu meminta kepada Allah, Allah mengabulkan. Soleh banget ya. Yang paling soleh setelah Nabi siapa sih? Sahabat ada yang bisa bahasa cacing? Enggak. Ada yang bisa bahasa kucing? Enggak ada. Itu talbisul Iblis. istiqwa iblis. Ketika dicek orangnya bisa baca kitab, nggak bisa baca kitab. Jahil. Ngaku karyanya 500 di kitab, tapi dia bisa baca kitab. Nah, makanya setan itu akan sulit untuk misalkan orang-orang yang ahli Ilmu. Kita penting, kita berilmu penting. Dulu para sahabat mereka sangat antusias terhadap ilmu